Gila. Taktik mengerikan John Hartman. Lini serang timnas Garuda siap meledak di Piala AFF 2026. Aroma optimisme dan antusiasme kini semakin terasa di sekitar tim nasional Indonesia menjelang bergulirnya Piala ASEAN atau Piala AFF 2026. Di bawah arahan pelatih anyar John Hartman, skuad Garuda dikabarkan tengah menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan, khususnya di sektor lini serang. Berbagai laporan dari pemusatan latihan menyebutkan bahwa pendekatan taktik baru yang diterapkan pelatih asal Inggris tersebut mulai memperlihatkan hasil yang mengesankan. Bahkan, sejumlah pengamat menyebut daya ledak serangan timnas Indonesia saat ini berada pada level yang jauh lebih berbahaya dibandingkan beberapa tahun terakhir. Kabar tersebut tentu menjadi angin segar bagi para pendukung Garuda. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai tim yang memiliki semangat juang tinggi, kecepatan permainan yang baik, dan kemampuan menciptakan peluang dalam jumlah banyak. Namun di sisi lain, efektivitas penyelesaian akhir seringkali menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Tidak sedikit pertandingan yang berjalan dominan tetapi berakhir dengan hasil kurang maksimal, karena banyak peluang gagal dikonversi menjadi gol. John Hartman tampaknya memahami betul persoalan tersebut. Sejak pertama kali dipercaya menangani timnas Indonesia, salah satu fokus utama yang ia tekankan adalah bagaimana menjadikan tim ini lebih tajam, lebih agresif, dan lebih efisien saat berada di depan gawang lawan. Filosofi tersebut kini mulai diterjemahkan ke dalam berbagai skema latihan yang intensif dan terukur. Di berbagai sesi latihan tertutup, Hartman dilaporkan terus mengasah pola permainan menyerang yang mengandalkan kecepatan, mobilitas tinggi, dan kemampuan mengambil keputusan dalam waktu singkat. Hasil dari internal scrimmage game maupun simulasi pertandingan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Para pemain mulai terlihat lebih berani melakukan penetrasi, lebih cepat dalam membangun serangan, dan lebih tenang saat menyelesaikan peluang. Bagi Hartman, sepak bola modern tidak hanya berbicara tentang penguasaan bola. Mengontrol pertandingan memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana sebuah tim mampu mengubah penguasaan bola menjadi ancaman nyata bagi lawan. Karena itu, ia mengembangkan pendekatan yang menekankan efektivitas dan kecepatan dalam setiap fase permainan. Salah satu rahasia utama di balik taktik yang mulai disebut sebagai taktik mengerikan, ini adalah konsep transisi kilat atau explosive transition. Dalam sistem tersebut, para pemain Indonesia dilatih untuk bergerak secepat mungkin ketika berhasil merebut bola dari lawan. Tidak ada waktu untuk memainkan terlalu banyak operan yang tidak perlu. Begitu bola berhasil dikuasai, pemain harus segera mencari jalur tercepat menuju area berbahaya lawan. Menurut berbagai bocoran dari pemusatan latihan, Hartman bahkan menetapkan target bahwa serangan harus mampu mencapai area pertahanan lawan dalam waktu kurang dari 8 detik setelah bola direbut. Tujuannya adalah memanfaatkan momen ketika lawan belum sempat mengatur kembali organisasi pertahanan mereka. Dengan cara ini, Indonesia diharapkan mampu menciptakan peluang sebelum lawan siap menghadapi tekanan. Pendekatan tersebut sangat cocok dengan karakter pemain Indonesia yang dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan akselerasi yang baik. Para pemain sayap akan menjadi elemen penting dalam strategi ini, karena mereka bertugas membuka ruang dan menyerang area kosong yang ditinggalkan lawan. Sementara itu, gelandang dituntut untuk memiliki visi bermain yang tajam agar mampu mengirimkan umpan progresif dengan cepat dan akurat. Selain mengandalkan transisi cepat, Hartman juga memperkenalkan konsep overload attack yang menjadi salah satu ciri khas sepak bola modern. Strategi ini bertujuan menciptakan keunggulan jumlah pemain di area tertentu sehingga lawan kesulitan menentukan prioritas penjagaan. Dalam praktiknya, bukan hanya penyerang yang terlibat dalam serangan, tetapi juga pemain sayap, gelandang, bahkan bek sayap. Pergerakan tanpa bola menjadi elemen yang sangat penting dalam sistem ini. Hartman ingin para pemain terus bergerak untuk menciptakan ruang bagi rekan setim. Rotasi posisi antara penyerang tengah dan winger dilakukan secara dinamis agar lini pertahanan lawan kehilangan referensi penjagaan.
Ketika satu pemain bergerak keluar dari posisinya, pemain lain akan masuk mengisi ruang yang ditinggalkan. Hasilnya adalah pola serangan yang lebih sulit ditebak. Lawan tidak hanya harus mengawasi satu atau dua pemain, tetapi juga harus terus menyesuaikan posisi mereka terhadap pergerakan kolektif yang berlangsung sepanjang pertandingan. Jika tidak disiplin, celah kecil apapun dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang berbahaya. Aspek lain yang menjadi perhatian besar Hartmann adalah penyelesaian akhir. Selama pemusatan latihan, para pemain mendapatkan porsi latihan finishing yang jauh lebih intens dibandingkan sebelumnya. Hartmann percaya bahwa kemampuan mencetak gol bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal kecepatan berpikir dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Karena itu, berbagai simulasi situasi pertandingan dilakukan secara berulang. Para pemain ditempatkan dalam kondisi yang menuntut mereka membuat keputusan dalam hitungan detik. Mulai dari situasi 1-lawan-1 dengan penjaga gawang, menerima bola di ruang sempit, hingga memanfaatkan bola liar hasil pantulan. Semua skenario tersebut dirancang untuk membentuk naluri mencetak gol yang lebih tajam. Pendekatan ini mulai menunjukkan hasil yang positif. Dalam sejumlah simulasi pertandingan internal, tingkat keberhasilan penyelesaian peluang dikabarkan meningkat cukup signifikan. Para pemain terlihat lebih percaya diri ketika berada di area penalti dan lebih efektif dalam mengeksekusi peluang yang tersedia. Jika dibandingkan dengan pola permainan sebelumnya, perubahan yang dibawa Hartmann memang cukup mencolok. Pada era sebelumnya, Indonesia seringkali mengandalkan penguasaan bola yang relatif pasif. Bola bergerak dari satu sisi ke sisi lain tanpa menghasilkan ancaman yang konsisten. Meski mampu mengontrol jalannya pertandingan, efektivitas serangan seringkali masih menjadi masalah. Kini, pendekatannya berbeda. Hartmann menginginkan setiap penguasaan bola memiliki tujuan yang jelas. Setiap operan harus membantu tim bergerak lebih dekat ke gawang lawan. Setiap pergerakan harus membuka ruang baru. Dan setiap peluang harus diakhiri dengan upaya mencetak gol. Perubahan juga terlihat dalam skema pressing. Jika sebelumnya Indonesia cenderung menunggu lawan di area pertahanan sendiri, kini para pemain didorong untuk menekan sejak dari area lawan. Strategi high block pressing menjadi salah satu senjata utama yang sedang dipersiapkan. Dengan menekan lebih tinggi, Indonesia memiliki peluang lebih besar merebut bola di area berbahaya. Situasi ini memungkinkan tim menciptakan peluang tanpa harus membangun serangan panjang dari belakang. Selain itu, tekanan yang konsisten juga dapat memaksa lawan melakukan kesalahan yang berujung pada peluang emas bagi Garuda. Latihan fisik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi tersebut. Untuk mampu bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit, para pemain harus memiliki stamina yang luar biasa. Oleh karena itu, program kebugaran yang dijalankan selama pemusatan latihan dirancang untuk meningkatkan daya tahan sekaligus kecepatan pemulihan pemain. Hartmann memahami bahwa turnamen seperti Piala AFF memiliki jadwal yang sangat padat. Tim harus bermain setiap beberapa hari sekali, sehingga kemampuan menjaga kondisi fisik menjadi faktor yang sangat penting. Kedalaman skuad dan rotasi pemain juga dipersiapkan agar intensitas permainan tetap terjaga sepanjang turnamen. Di sisi lain, perubahan taktik ini juga memberikan harapan baru bagi para supporter Indonesia. Selama bertahun-tahun, publik selalu menantikan tim nasional yang tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga mampu mendominasi pertandingan. Kehadiran Hartmann membawa keyakinan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk mencapai level tersebut. Target yang dipasang pun tidak main-main. Timnas Indonesia tidak hanya ingin meraih kemenangan, tetapi juga ingin menunjukkan dominasi melalui permainan menyerang yang atraktif dan efektif. Filosofi ini tercermin dari berbagai program latihan yang menitikberatkan pada keberanian menyerang dan kemampuan mencetak gol. Piala AFF 2026 akan menjadi panggung pertama bagi Hartmann untuk membuktikan bahwa semua persiapan tersebut benar-benar berjalan sesuai rencana. Laga demi laga akan menjadi ujian terhadap efektivitas strategi yang selama ini digodok.
Para rival di Asia Tenggara tentu tidak akan tinggal diam dan akan berusaha menemukan cara untuk meredam agresivitas Indonesia. Namun dengan perkembangan yang terlihat sejauh ini, optimisme mulai tumbuh di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kombinasi antara pemain muda berbakat, pemain berpengalaman, program latihan modern, dan sentuhan taktik dari pelatih berkelas internasional menjadi modal yang sangat menjanjikan. Kini, seluruh perhatian tertuju pada pertandingan pembuka Piala AFF 2026. Para pendukung Garuda berharap dapat menyaksikan wajah baru timnas Indonesia yang lebih berani, lebih agresif, dan lebih produktif. Jika seluruh elemen yang telah dipersiapkan mampu diterapkan secara maksimal di lapangan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu tim paling menakutkan di turnamen tersebut. Pada akhirnya, julukan "taktik mengerikan" yang mulai ramai diperbincangkan bukanlah sekadar sensasi semata. Julukan itu lahir dari perubahan nyata dalam cara bermain timnas Indonesia. Dengan transisi cepat, pressing agresif, rotasi dinamis, dan penyelesaian akhir yang semakin klinis, skuad Garuda memiliki peluang besar untuk tampil meledak di Piala AFF 2026. Dan jika semua berjalan sesuai harapan, publik sepak bola Indonesia mungkin akan segera menyaksikan salah satu versi terbaik timnas Garuda dalam beberapa tahun terakhir.